warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang caranya untuk menggunakan aplikasi Odoo. Dan jangan lupa subscribe, klik, dan komen. Dan kita lanjut ya ke tutorial videonya ini. Kita masuk ke PPT-nya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Entrepreneur Recruitment Planning. Judul tentang Enterprise Recruitment Planning, penerimaan pegawai pada PT XYZ menggunakan aplikasi Odoo, modul Humas Recruitment atau Recruitment. Dan di sini ada teman saya akan menjelaskan isi tentang si Odoo. Nah, seterusnya di latar belakang masalah, manajemen daya sumber manusia merupakan hal yang penting bagi perusahaan untuk meningkatkan efektivitas dalam sebuah perusahaan. Tujuannya adalah meningkatkan suatu kinerja karyawan yang lebih efektif untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Sumber daya manusia atau disebut SDM merupakan salah satu proses untuk membangun perusahaan, mengembangkan dan mengevaluasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Terus, Enterprise Recruitment Planning atau disebut ERP merupakan sebuah konsep teknik ataupun metode yang digunakan dalam suatu perusahaan yang otomatis keseluruhan bisnis kegunaannya untuk meningkatkan efektif, akurat, dan terukir, seperti kualitas dan efisiennya, penurunan biaya, mendukung keputusan, dan kelincahan perusahaan. Terus, Odoo adalah software manajemen all-in-one yang termudah di dunia. Keuntungannya dengan mengimplementasikan Odoo adalah mudah untuk dikembangkan, tampilan yang mudah untuk digunakan oleh pengusaha, tampilan yang menarik, sederhana, dan beragam warna. Dengan basis web tersebut sangat mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Dapat diakses tidak hanya melalui PC tetapi juga melalui tablet dan smartphone. Ya, selanjutnya ada analisa perancangan sistem, yaitu ada use case diagram. User bisa melakukan login, olah data pelamar, olah data kriteria, seleksi, ranking, dan logout. Selanjutnya ada beberapa alur proses penerimaan karyawan atau rekrutmen proses. Yang pertama, identifikasi kebutuhan akan suatu posisi. Rencanakan untuk posisi yang diinginkan, publikasi lowongan melalui media iklan, meninjau dan menyeleksi dan calon karyawan yang sesuai kebutuhan perusahaan, melakukan psikologi, interview awal, menyaring orang yang berkualitas, melakukan panggilan interview kedua dengan calon karyawan yang berkualitas, melakukan pemilihan kandidat, negosiasikan rincian dan tanggal mulai kerja, yang terakhir menyambut atau memberikan training kepada karyawan baru. Selanjutnya ada bagian alur proses penerimaan karyawan. Baik, saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan teman saya. Saya akan mengoperasikan bagaimana caranya mengoperasikan aplikasi Odoo-nya. Ya, kebetulan di sini saya memakai Odoo versi 13. Versi 13, dan setelah diinstal, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita masuk ke klik ini untuk buka localhost-nya. Ya, nanti akan muncul seperti ini di menu discuss. Lalu kita klik icon yang di atas pojok sini, icon bentuk persegi 4. Kita pilih apps, lalu kita cari modul recruitment. Karena kebetulan di komputer saya sudah diinstal, maka tidak perlu diinstal lagi.
Jadi selanjutnya adalah kita klik menu recruitment di sini. Oke. Setelah itu di sini di mode recruitment ini ada job position, application reporting configuration. Nah, di sini ketika HRD ingin melakukan perekrutan pegawai, kita harus HRD akan mengklik create. Di sini saya akan masukkan manajer IT. Oke. Karena kebetulan di sini saya sudah ada manajer IT. Jadi saya klik ini, application. Lalu kita klik create. Karena di sini masih kosong, belum ada kandidatnya. Create. Sini kita tulis application name itu nama bagiannya yang tadi. Masukkan di sini manajer IT. Application name-nya nama si calon kandidatnya itu. Masukkan emailnya. Lalu masukkan nomor telepon. Masukkan lagi. Ini degree ini adalah lulusan. Kita pakai lulusannya S1 atau S2 terserah. S2 saya pakai S1 di sini. Teksnya IT. Lalu responsible-nya itu IT. Ini kasih bintangnya terserah si manajer HRD-nya ini. Ini source, sumbernya dari mana? Si kandidat mendapatkan lowongan itu dari mana? Sumbernya. Di sini ada search engine, lead recall, newsletter, Facebook, Twitter, Jobstreet, dan saya akan memakai Jobstreet. Lalu di sini apply job-nya yang tadi kita bilang di sini manajer IT. Maka di sini akan masuk manajer IT. Departemennya departemen IT. Ini expected salary-nya gaji yang diminta oleh si Stephen ini, kandidatnya. Jadi saya akan masukkan 7.500.000. Nah, yang HRD mau gajinya kita masukkan. Oke. Ini availability-nya. Di sini kita bisa tambahkan foto. Tinggal klik edit. Oh, jangan. Ya. Oke. Lalu di sini masukkan teksnya IT. Work mobile seperti yang tadi kita work mobile ini untuk nomor telepon kantor. Work emailnya ini untuk email kantor. Sini saya pakai departemennya IT, job positionnya manager IT. Di sini manajernya dia adalah HRD. Oke. Ini work address-nya company.
Time off ini untuk pengajuan cuti. Ya, kalau misalnya ketika sudah diterima sebagai karyawan di sana dan sudah bekerja minimal setahun, maka si Stephen Park ini bisa mengajukan cuti. Oke? Setelah itu kita save. Oke, di save. Nah, sudah terjadi seperti ini. Launch plan. Oke, kita untuk melihat employees nih. Nah, employees di sini kita bisa lihat ada bagian administration. Di sini ada direktur utamanya, ada sekretarisnya, terus bagian HRD, bagian IT, bagian penjualan, bagian purchasing. Oke. Untuk di bagian recruitment sendiri, kita kalau mau melihat report atau hasilnya seperti ini. Recruitment analysis. Oke, di sini untuk melihat chartnya. Ini tanggal sekian, sekian, dan sekian. Oke. Oh, sini kita juga bisa download kalau mau download Excel-nya untuk keperluan mungkin untuk dirapatkan atau gimana. Oke, configuration di sini adalah job position, activity type, departments, dan sebagainya. Oke, saya rasa di sini cukup sampai di sini tentang pengoperasian atau tutorial memakai aplikasi Odoo. Sekian dan terima kasih. Kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Saya mewakili kelompok saya mohon maaf kalau saya masih ada kurangnya. Ini availability-nya itu kita klik. Availability di sini berguna untuk jadi setelah dilakukan tanda tangan kontrak atau setelah si Stephen ini terpilih menjadi kandidat yang dipilih oleh HRD-nya, availability ini juga bisa disebut sebagai tanggal masuk pertamanya dia. Sini saya akan menggunakan tanggal 6 Juli 2020. Application summary ini diisi kalau HRD ini mau memberikan feedback atas tadi interviewnya. Di sini saya kosongkan. Lalu di sini ada menu attachment. Sepanjang interview atau sepanjang tes atau sepanjang recruitment ini, attachment ini bisa diisi. Ada CV, terus ada ijazah misalnya, seperti itu bisa dimasukkan di sini. Setelah itu kita klik save. Oh, berarti di sini nggak boleh pakai titik.
Oke, ini di save. Nah, loading. Nah, maka akan jadi seperti ini. Nah, kalau ini initial qualification ini adalah data dari si pelamar. Kalau kita pencet ini, application. Nah, ini di sini ada yang tadi kita bikin. Sini klik 3 untuk schedule interview. Nah, di sini ada tanggalnya. Application meeting dari tanggal 28 Juni sampai 4 Juli. Misalnya kita mau interview itu besok, tanggal 1 Juli. Sini kita tinggal klik, ini di sini tanggal 1 Juli. Kita mau misalnya jam 9 pagi. Kita klik di sini, manager IT, dan kita create. Oke, di sini muncul manager IT-nya. Lalu kita kembali lagi ke sini. Oke. Setelah itu, setelah dilakukan schedule interview atau interview pertama, dan kalau HRD itu tertarik, biasanya akan dilanjutkan ke interview kedua. Di sini HRD bisa mengklik ini, ready for next stage. First interview, kita klik. Lalu dilanjutkan selanjutnya, second interview. Second interview, kontrak proposal. Setelah si HRD ini melakukan interview yang kedua kepada si calon kandidat, maka akan dilakukan kontrak proposal. Kontrak proposal sendiri adalah penandatanganan kontrak. Oke. Bisa dimasukkan di sini attachment-nya nanti. Setelah selesai, more, kontrak signed, artinya si Stephen Park ini sudah menjadi bagian dari PT XYZ. Lalu setelah di bagian terakhir, kita pencet create employee. Sini akan muncul seperti ini. Maka kita klik OK. Loading. Oke. Sini kita bisa tambahkan foto kalau ada. Ya, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran Odo. Setelah melakukan percobaan rekrutmen pegawai baru dengan sistem ERP berbasis Odo, penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya penerapan ERP pada proses rekrutmen pegawai baru di PT XYZ menjadikan proses rekrutmen tersebut lebih mudah dan efisien daripada proses manual yang memakan waktu, dan juga dengan menggunakan aplikasi ini dapat menjaga data-data perusahaan, khususnya data pegawai. Saran, yaitu berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis bermaksud memberikan saran yang dapat membantu dalam menerapkan sistem Enterprise Resource Planning atau yang disingkat dengan ERP pada PT XYZ. Diharapkan dengan diterapkannya sistem ERP tersebut, khususnya pemakaian aplikasi Odo dapat dijalankan sesuai dengan fungsinya, dan aplikasi tersebut dapat dikembangkan secara efektif untuk kedepannya.